Minasang, oh Genki desu ka? Jawabnya Genki dong. Selamat datang di channel YouTube saya YouTube. Oke guys, balik lagi di video kali ini. Saya mau berbagi pengalaman ya. Karena di bulan ini, bulan September, bulan yang sangat spesial. Karena Apple mau ngeluarin produk lagi. Kan biasanya kalau Apple tuh ngeluarin produk ya tiap bulan September ya. Itu selalu dinanti-nanti semua orang kan. Pasti kalian juga udah dengar selintingan kabar-kabar kalau iPhone terbaru akan keluar ya, yaitu iPhone generasi 6 yang terbaru, iPhone 16. iPhone 16 ini juga banyak lagi variannya guys. Dia itu ngeluarin yang warna ultra marine, maaf ya kalau bahasa Inggris saya black cotton. Terus yang warna tir, warna pink, warna white and black. Nah, di masing-masing varian warna itu ada yang 128 GB, 256 GB, sama 512 GB. Ini apa, kapasitasnya yang sangat besar ya dibanding waktu zaman awal-awal iPhone 5 gitu kan. 3, 4, 5 tuh kan masih 16, 32, 64 paling gede gitu kan. Nah, sekarang udah wow, udah nggak kebayang apa ukuran memorinya lu gede-gede guys. Karena dari dulu tuh saya ngikutin mau beli iPhone 3GS nggak kesampaian ya kan, sampai ini sekarang mau coba order sih. Ordernya kita buy online karena di Jepang itu sendiri. Nih saya bikin video di tanggal 10 September ya. Nih sebagai buktinya nih. Tuh ya. Nggak jelas ya. Tuh. Nggak jelas guys. Oke, kelihatan lah samar-samar tuh. 10 September. Udah malam-malam banget nih, baru balik kerja. Kita hajar aja bikin video. Mumpung masih anget guys. Nah, tadi sempet ngecek email pagi tuh, dapat email dari Apple Jepang gitu ya. Tadi jam 2 pagi kalau bagi pelanggan Apple dapat perlakuan khusus gitu lah, dapat spesial kesempatan khusus gitu ya, bisa order iPhone 16 guys. Bisa duluan guys. Memang kalau di Jepang itu ngantri langsung bisa, itu dibuka tanggal 13 September. Nah kebetulan saya dapat email, ya udah langsung saya tanya istri mau ganti handphone ya, mau, ya udah akhirnya saya coba pesen order by email, itu saya tindak lanjutin. Akhirnya dapat nomor antriannya, saya udah mesen yang 128 GB yang warna ultra marine. Maaf ya, suka keseleo nih lidah kalau ngomong bahasa Londo gitu. Nah itu kalau di Jepang itu kan memang ada provider besar ya, itu kayak SoftBank, EU, Docomo. Nah itu belum ngeluarin guys, jadi saya mesen langsung dari si Apple tersebut ya. Itu di harga 124 giga, 124 giga, 124.800 yen. Nah itu saya ngambil yang 128 giga. Tapi kalau yang kalian mau ngambil yang 256 giga itu di harga 139.800 yen. Nah kalau untuk yang 512 giganya itu di harga 169.800 yen. Nah itu kalau dirupiahin gitu ya, dengan harga di Jepang ini masih masuk akal ya, ketimbang kalau udah
main tuh produk ke Indonesia harganya udah 1,4 juta ke atas itu. Udah nggak kebayang deh, kalau udah 1,4 juta ke atas udah skip aja, nggak bakal beli lah. Nah alhamdulillah juga di Jepang itu kayak ada sistem kan, by cicilan ya. Cicilannya itu kebetulan kita nih nggak ngambil dari provider, karena provider belum ngeluarin. Biasanya kalau provider itu dia lebih lama karena dia nyablon merek dia sendiri di handphone gitu ya, kayak Softbank, Docomo, EU ada kerjasama itu. Nah itu bikin lama. Nah kita langsung ngambil dari iPhone-nya, jadi kita dapat kondisi mungkin yang itu ya, handphone yang SIM internasional gitu kan. Nah itu lebih cepet tuh. Nah dia juga ada program cicilan flat guys. Jadi tadi saya ngambil itu yang iPhone 16 128GB itu di harga 124.800. Nah itu dibagi ke 36 bulan ya, itu flat harga cuma di 3.244 yen. Jadi nggak ada bunga, 0%, nol, bener-bener nol guys, nggak ada tipu-tipu di sini sih, bener nggak ada tipu-tipu ini. Ini bener-bener enak gitu, kita bayar segitu, nggak ada bintang kecil banget tuh, nggak ada, itu bener-bener pure kita bayar segitu. Nah, tapi paling cuma kita lempar ke jasa kayak bukan kartu kredit sih jatuhnya, jadi kayak aplikasi lain yang bisa penghandle mengambil cicilan handphone ini gitu. Tapi ntar dari kayak marketplace gitu dia ambil bunga aja, bunga biaya admin lah, biaya adminnya kisaran 600 yen ya. Bisa dibilang masih worth it lah, tinggal nambah 600 yen aja sih dari total biaya cicilan kita yang flat itu, masih worth it. Nah kalau di Jepang ini juga dia sistemnya 2 tahun itu ada yang cicilannya 2 tahun, setiap 2 tahun kita bebas ganti handphone gitu kan. Misalnya nih di tahun ini kita ngambil iPhone 16, 2 tahun berikutnya kan berarti kan bakal keluar iPhone 18. Nah itu kita bisa otomatis kalau mau ngelanjutin ngambil handphone yang iPhone 18 gitu misalnya ya, dengan cicilan yang baru itu bisa guys, tinggal diganti handphone aja, cicilan tetap berjalan 2 tahun lagi gitu ke depan. Nanti keluar lagi iPhone 21, nah kita ganti lagi itu bisa. Atau enggak kita mau ngelanjutin lagi, bayar setahun lagi, handphone itu jadi milik kita, itu bisa gitu guys. Enaknya di Jepang tuh begitu, ada sistem dengan cicilan begitu guys, enak guys. Nah Apple ini sekali ngeluarin tuh bener-bener banyak banget produknya ya guys ya, dari kayak Apple Watch Series 10, AirPods Gen 4, wow, Apple Watch Ultra yang Gen 2, sama AirPods Max warna yang terbaru tuh banyak banget variannya, bener-bener membuat kalau ngeliat tuh pingin beli gitu kan. Apalagi dengan teknologinya yang baru, katanya AirPods Pro 2 fitur dari AirPods tuh yang benar-benar jernih dan kedap ya, benar-benar wah udah kayak di inilah studio gitu. Itu memang kehebatannya produksi Apple itu ya. Wah. Terus juga di sini nih, tadi saya transaksiin itu saya ngambil pakai tambah kayak Apple Care yang dari produk si Apple ya, karena pengalaman sebelumnya sempat ada kecelakaan dikit gitulah, yang nggak diduga-duga gitu kan, namanya juga manusia hilap gitu kan ya, ibaratnya kalau bahasa Jepangnya shoganai gitu kan, namanya juga manusia gitu kan. Tapi itu buat menghandle itu ada namanya Apple Care guys. Kalau Apple Care itu di Jepang itu harganya masih manusiawi lah, manusiawi di sini karena nggak ngejomplang kebalik sama gaji yang kita dapat gitu ya, dengan biaya yang kita keluarin gitu buat bayar Apple Care.
Nah, kalau Apple Care Plus yang biasa itu sekitar 990 yen per bulan. Kalau dirupiahin itu jadi ya anggaplah hitung rata 100.000. Nah itu dengan gaji Jepang masih bisa kebayar gitu lah, bukannya ngeremehin gitu ya guys, maksudnya masih bisa eh, ini masih bisa nabung, masih. Nah terus juga ada yang Apple Care yang satu lagi, apabila kalau kita kehilangan handphone, handphone kita dicuri gitu kan, nah itu bisa dapat ganti handphone yang baru, seperti apa yang pernah dulu saya alami gitu ya. Karena sedikit kecelakaan itu handphone mati, saya tinggal datang ke App Store terdekat gitu kan, saya jelasin kronologinya, dicek asuransi saya bener atau tidak gitu ya, dicek, oh ya bener terdaftar asuransinya yang bisa ganti baru gitu. Nah udah langsung tanpa panjang lebar lagi langsung diganti sama unit yang baru guys, bukan servisan, bener-bener unit baru yang masih di kotak segel gitu ya. Itu saya udah pernah ngalami dulu waktu berapa tahun yang lalu lah, udah kurang lebih ya 10 tahun yang lalu gitu saya pernah ngalamin itu. Nah untuk yang kayak begitu dia cukup bayar tambah 1116 yen per bulan. Jadi ya dari 950 cuma nambah dikit dong lah, nggak berasa gitu lah. Dan juga ini katanya kelebihannya, misalnya kita kalau lagi keluar negeri, contohnya kita lagi ke mana, pulanglah ke Indonesia gitu kan, nah di Indonesia itu handphone kita hilang, kecurian atau apa gitu kan, amit-amit tapi kan ibaratnya itu cuma bercerita. Nah itu kita langsung ngeklaim ke Apple Store yang ada di Indonesia, minta ganti, itu bisa katanya guys. Cuma kalau untuk itu saya nggak mau ngebuktiin guys, cuma itu ibaratnya promo dari si Apple Care ini. Kalau kita bayar yang kehilangan atau kecurian akan diganti, begitu katanya. Saking hebatnya sih asuransinya gitu, tanpa harus nelpon pihak asuransi itu, tinggal jelasin aja saya terdaftar Apple Care ini, data saya ini tolong dicek, oh ya benar terdaftar, saya hilang handphone ganti, dah cuma gitu dong guys. Karena itu pengalaman saya waktu handphone saya rusak benar-benar mati total, saya datang ke Apple Care, jelasin kronologinya, akun saya kasih, oh ya benar terdaftar, udah ya babi bu, keluar tuh handphone yang baru masih segel tuh. Itu enaknya si produk yang kelebihan dari Apple Care itu sendiri ya. Itu saya benar-benar ngalamin. Ini juga saya juga nggak tahu nih, ini headphone yang saya pesan, saya masih bingung mau saya ambil langsung ke Apple Store yang terdekat ya. Yang terdekat itu bukan terdekat, maksudnya yang biasa itu, yang biasa kalau handphone Apple yang baru, iPhone yang baru keluar tuh pada ngantri di situ tuh, di mana, di Shibuya kalau salah kan. Nah saya penasaran ya, mau maklum guys, orang kampung mau ngerasain gitu gimana experience-nya ngantri gitu kan, yang ngantri panjang. Tadi juga di email dijelasin kalau kita yang dapat email itu bisa order di situ. Nah begitu pas launching tanggal 13 September, tanpa harus ngantri, dapat antrian yang khusus, sudah ibaratnya kayak udah register di email gitu kan. Nah itu bisa dibedain antriannya, jadi kita nggak perlu antri panjang-panjang, nginep-nginep gitu kayak berita-berita yang udah gitu kan. Kalau mau wah iPhone keluar gitu kan, siapa yang mau beli ngantri dulu kan, sampai diri tenda, sampai nginep-nginep gitulah 2 hari sebelumnya. Itu nggak perlu. Ada juga pilihan yang bisa dikirim ke rumah gitu. Nah saya juga masih bingung mau ngambil langsung ke Apple Store-nya yang ada di Shibuya, ibaratnya yang gampang gitu, yang terkenal gitu kan, Simpang Shibuya, orang pasti tahu. Mau ke situ atau enggak ya, biar nggak ribet, atau kirim ke rumah gitu kan. Saya juga masih bingung guys, paling lihat nanti aja lah gimana kelanjutannya gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton.
bantu channel ini dengan di subscribe. Apabila kalian suka video ini silahkan di like. Apabila bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam YouTuber, genki dong. Belum selesai guys. Nah jadi nih iPhone SE Gen 2 ini saya pakai fitur mau tuker tambah gitu ya. Ini saya mau tuker tambah sama iPhone yang baru. Ini dihargain sama pihak Apple-nya di harga 8.000 yen. Lumayan lah buat kaum mending ya. Beli iPhone dapat iPhone, tukar tambah iPhone tuh ya. Oke, bye bye.